hati ya. Hati-hati ketika kalian berucap. Hati-hati ketika kalian menggunakan tangan. Kan ada lagunya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan. Apa lagi? Mulutmu. Karena Bapa di surga selalu tengok ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Jadi hati-hati. Jangan sampai itu menyakiti orang lain. Nah, ini alasannya. Kenapa kok orang-orang itu suka ngebully si Kak Dwi? Dia itu kadang merasa puas. Lalu kemudian kadang orang-orang ngebully itu ngajak temen. Tujuannya sama, supaya orang lain jatuh. Entah jatuh orangnya yang jatuh, atau mentalnya yang jatuh. Ada juga yang ngebully karena iri dan dendam. Nah, itulah beberapa alasan kenapa orang-orang itu suka bully. Jadi, jangan sampai hal ini terjadi kepada anak-anak di Tanjung Anom ya. Jangan sampai kita jadi seorang bullying atau perundung. Nah, ini dia. Ada dampaknya. Nah, dampak itu apa, Miss? Dampak itu apa, Kak? Dampak itu adalah akibat, ya. Akibat dari perundungan atau bullying. Biasanya korban itu merasa benci terhadap dirinya sendiri. Karena dia sering diejek, dia kadang mikir, oh berarti yang dibilang teman-teman itu benar ya, aduh. Dia jadi benci. Berarti saya emang nggak bisa apa-apa ya, saya emang jelek ya. Nah, itu dia. Lalu kemudian, korban itu juga merasakan ketakutan yang luar biasa. Sehingga kebanyakan mereka ngurung diri di rumah. Ada nggak di sini yang pernah dibully? Pernah dirundung? Ada? Ada nggak? Atau nggak pernah nih, nggak pernah dibully sama sekali nih? Kak? Pernah aku ke gunung. Mika nggak pernah, Mika. Oh, oke. Ada yang pernah, ada yang nggak pernah. Nah, kemudian korban juga akan merasa depresi dan stres, bayangin. Dia bisa kepikiran terus sampai stres. Bahkan ada yang lebih parah sampai bunuh diri. Aduh, benar-benar sudah memang orang yang membuli ini benar-benar tidak baik. Bayangin saja. Sampai kadang ada korban yang bunuh diri. Aduh, kasihan sekali ya. Kemudian, ada dampak bagi pelaku. Nih, pelaku. Kalau dari kecil dia sudah suka ngebully, suka ngejek teman, suka pukul-pukul, itu akan jadi kebiasaan. Kemudian jadi tabiat, bahkan saat dewasa nanti, kalau dia tidak berubah, adik-adik, dia akan bawa itu, dia akan terus menyakiti orang lain. Lalu kemudian, dia juga akan susah dapat teman. Kira-kira tahu nggak kenapa kok dia susah dapat teman, Troy? Kenapa kira-kira? Ada yang mau jawab? Kenapa dia kok dibilang susah dapat teman? Karena dia jahat. Iya, karena dia jahat. Karena dia nakal. Jadi nggak ada yang mau teman sama dia, ya. Jadi jangan jadi anak yang suka bully, oke? Lalu kemudian, saat dewasa nanti, penyiksa juga akan sulit beradaptasi dengan teman kerjanya. Karena ia terbiasa mengontrol orang lain. Susah dapat sahabat di tempat kerja. Terus gimana mau kerja kalau nggak ada temannya? Nggak bisa kerja sama. Bisa-bisa jadi pengangguran ya.
Jadi jangan jadi seorang yang suka bully. Nah, ini ada strategi pencegahan bullying. Ya. Pertama, ini untuk orang tua dan guru ya. Pesannya yang pertama. Bantulah anak kecil dan remaja menumbuhkan self-esteem atau harga diri yang baik. Anak berself-esteem baik akan bersikap dan berpikir positif. Dia akan menghargai dirinya sendiri, menghargai orang lain, optimis, dan berani mengatakan haknya. Jadi, bagi para orang tua dan guru-guru, yuk kita sama-sama belajar yuk untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak. Jadi, anak-anak itu tidak terus dimarahi. Ya, jadi kita bisa menasehati dengan cara-cara yang lain selain marah gitu ya. Kemudian yang kedua, anak-anak harus mempunyai banyak teman. Jadi jangan cuma satu tok temannya. Dan harus berteman dengan anak-anak yang baik. Jadi nggak boleh sendiri-sendirian. Karena itu bisa menyebabkan kalian untuk dibully. Ketiga, kembangkan keterampilan sosial untuk menghadapi bullying, baik sebagai sasaran atau sebagai bystander atau saksi. Dan bagaimana mencari bantuan jika mendapat perlakuan bullying. Jadi kalau misalkan anak-anak dibully atau anak-anak ngelihat ada teman di samping kalian atau di depan kalian sedang diejek atau dipukul, segera laporkan ya. Laporkan kepada guru kalau di sekolah, laporkan kepada orang tua kalau di rumah. Nah, sekarang kita masuk ke cyberbullying. Anak-anak, teknologi sekarang semakin canggih loh. Bukan seperti dulu. Sekarang itu hati-hati menggunakan teknologi. Jadi kalau tadi Kak Dwi jelaskan bullying ketika berada di sekitar lingkungan. Tapi kalau cyberbullying ini, dia itu pembulian di dunia maya. Dunia maya apa maksudnya Kak Dwi? Di internet, baik di WA, di Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Pokoknya di internet ya, di dunia maya. Nah, cyberbullying ini, adik-adik, ini adalah perilaku melecehkan dan merendahkan seseorang yang dilakukan di dunia maya menggunakan internet atau telepon. Jadi pakai HP, bisa pakai laptop. Jadi pokoknya pakai internet lah. Dia bisa ngetik sembarang-sembarang, apapun yang bisa diketik. Tapi kalau misalkan dia ngetiknya menyakiti orang lain, termasuk sebarin foto, sebarin video yang tidak baik, itu namanya cyberbullying. Nah, ini dia contoh cyberbullying. Coba siapa yang bisa bantu Kak Dwi untuk membacakan beberapa contoh cyberbullying? Nyalakan audionya. Yoko, Yang pertama, udah, Miss. silakan Yoko. Pertama, menyebarkan gosip. 2, mengirim pesan kasar. 3, menyebarkan foto dan aib. 4, berkata-kata kasar. 5, menyabotasi handphone. 6, mencuri password. 7, membuat klub hate. 8, mengirim virus. 9, menyebar. Nah, thank you Yoko. Terima kasih. Inilah adik-adik contoh cyberbullying yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang jahat, yang suka bully
dia kasih sebar gosip itu, lalu kemudian kirim pesan kasar, foto-foto yang kurang bagus dikirim supaya orang lain malu, lalu kemudian berkata kasar, nyabotase handphone. Jadi handphonenya orang lain, contoh handphone papa, handphone mama, tiba-tiba diambil. Hati-hati, itu juga termasuk cyberbullying. Curi password, sama. Kemudian membuat klub haters, supaya orang benci sama si A contohnya. Itu juga bullying. Kirim virus dan menyebarkan foto. Nah, sekarang Kak Dwi mau membagikan strategi menghadapi bullying. Kak Dwi akan kirim video atau tampilkan video. Sebentar ya. Sebentar. Apakah suaranya terdengar? Apakah teman kece pernah menyaksikan perundungan atau bullying seperti itu? Bagaimana kamu melihat hal tersebut? Akan merasa sedih, takut untuk membela, bahkan khawatir jika hal tersebut terjadi padamu. Menurut kamu, kira-kira bagaimana perasaan pelaku bullying ya? Apa mereka tidak punya rasa khawatir? Benar, sebetulnya mereka juga merasa khawatir jika ada pembalasan. Dari ini kita melihat bahwa semua orang yang terlibat bullying, baik pelaku, korban, ataupun yang menyaksikan ada perasaan cemas dan khawatir. Karena itu, perundungan harus dicegah atau diatasi supaya berkurang atau berhenti. Perundungan atau bullying merupakan tindakan mengancam, memaksa, mengolok, atau melukai yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang biasanya memiliki posisi lebih, misal badannya lebih besar, lebih punya kuasa, atau lebih kuat, kepada orang lain yang lebih lemah. Tindakan ini juga biasanya dilakukan berulang sehingga menjadi kebiasaan. Nah, kenapa bisa ada perundungan? Biasanya karena pelaku bully merasa dengki atau dendam, kemudian melampiaskannya pada korban yang lebih lemah. Perundungan dapat terjadi di mana saja, saat istirahat atau pulang sekolah, di jalan, ataupun di rumah. Nah, kenali nih 3 jenis bullying yang dapat terjadi. Pertama, verbal atau melalui ucapan, seperti pemanggilan nama julukan yang kurang baik, merendahkan, rasis, dan juga mengancam. Kedua, fisik, seperti memukul, menendang, memalak, mencuri, atau sentuhan yang tidak diinginkan, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, cyber atau dunia maya, yaitu dengan menggunakan sosmed, messaging, email untuk menghina, mempermalukan, dan juga mengancam. Semua tindakan itu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan korbannya menderita stres, bermasalah secara sosial, hingga bisa jadi bunuh diri jika tidak tahan lagi. Anak yang dibully setelah dewasa mungkin akan tumbuh menjadi pelaku bully juga. Sehingga masalah sosial dan penderitaan akibat perundungan ini makin menyebar dan bertambah banyak di masyarakat. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi perundungan? Jangan dibiarkan ya, karena perundungan bisa jadi makin parah kalau dibiarkan. Jika kamu korbannya, segera laporkan ke orang tua, guru, maupun pejabat daerah seperti RT atau RW agar dapat segera dikasih. Jika kamu saksinya, sama juga, segera laporkan. Ini bukan artinya kamu tukang adu ya, tapi itu kamu peduli terhadap sesama. Terus boleh nggak kamu coba langsung hentikan di tempat? Sebaiknya jangan. Jika kamu belum tahu cara mengatasi hal ini, situasinya mungkin bisa jadi lebih parah. Misal, kamu yang jadi sasaran atau pelaku bullying menghukum korban setelah kamu pergi. Tapi, jangan biarkan perundungan terjadi di sekitarmu. Ayo, jadi anak yang peka, peduli, dan menyayangi sesama. Laporkan dan stop perundungan. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.
Oke, tadi sudah lihat bagaimana bullying itu terjadi dan bagaimana cara kita mengatasinya? Ayo, siapa yang mau kasih pendapat? Gimana cara kita mengatasi bullying? Memberitahu guru, orang tua, atau juga kepada Pak RT, Pak RW. Iya, betul sekali Bang Tua. Kalau ada. Sebentar. Oke. Kalau ada tindak bullying di sekitar adik-adik atau di sekitar kalian, segera laporkan ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini lagi tambahannya ya. Jadi kalau misalkan adik-adik melihat soal bullying, segera curhat, sampaikan. Sampaikan kepada orang tua boleh, kepada guru sampaikan. Jangan sampai kita merasa sendiri, nggak ada yang peduli, kemudian terasingkan, mikir-mikir sendiri. Tidak ya, sampaikan. Jadi kemudian evaluasi diri. Semakin kita bales, ya para pembuli itu justru akan makin senang. Karena merasa ada yang menanggapi. Dan yang terakhir tadi sudah kita perhatikan bahwa laporkan kepada guru, orang tua itu merupakan pilihan yang tepat. Jadi di sini tidak ada lagi ya anak-anak di Tanjung Anom jadi pelaku ataupun jadi korban. Ya. Kak Dwi sarankan semoga hal itu tidak terjadi. Jaga diri kita. Tadi kita udah pelajari apa saja akibatnya kalau kita suka mengejek orang, kemudian suka memukul orang atau memukul teman tanpa alasan. Walaupun ada alasannya enggak. Laporkan kalau ada masalah itu, biasakan untuk laporkan ya. Jadi kalau bisa kalian mengatasi sendiri itu baik. Tapi mengatasinya harus dengan cara yang baik. Ngomong baik-baik, tanyakan, teman, apa masalahmu? Teman, kenapa kamu mengganggu saya? Ditanyakan baik-baik. Nah, sekarang apa Kak Dwi yang Alkitab katakan tentang bullying? Kita akan membaca 2 ayat nih. Kak Dwi mau minta kesediaannya. Siapa ya yang bisa baca ya? Boleh angkat tangan? Ada? Oke, Syera. Silakan Syera. Kemudian tadi Hansel ya. Syera dulu. Kakak Syera. Matius 5 ayat 44 dan 45. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 44 sampai 45. Oke, terima kasih. Jadi pesan Alkitab atau hal yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Apakah membalas kejahatan? Tidak. Tidak. Tapi apa? Mengejek dan juga kita mengirimkan yang baik. Tidak boleh bertengkar. Nggak boleh bertengkar, pinter. Jadi yang harus kita lakukan adalah kasih. Ya, Bagas, Rangga, kita harus mengasihi. Bahkan kita juga harus berdoa.
kita doakan mereka supaya mereka bisa jadi anak yang baik. Contohnya, kita berdoa buat Daniel nih contohnya. Tuhan, tolong berkati Daniel supaya Daniel menjadi anak yang baik. Kita doakan teman-teman kita. Itu adalah hal yang baik yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Karena dengan kita melakukan hal tersebut, kita menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Oke, ayat berikutnya. Silakan Hansel. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, terima kasih. Jadi jangan sampai keluar dari mulut kita perkataan kotor, perkataan yang menghina teman ya, perkataan yang menyakiti hati teman ya, jangan. Tapi sebagai gantinya, yuk kita ngomong yang baik kepada teman kita, kepada adik, kepada saudara di rumah. Kita ngomong kata-kata yang baik. Jadi nggak boleh lagi ngejek-ngejek ya Michael ya. Kita nggak boleh, kita harus jadi anak yang baik. Jadi teladan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Orang itu lebih senang kalau dia mendengarkan kata-kata yang baik daripada mendengarkan kata-kata yang menyakiti hatinya. Nah, itulah anak-anak pelajaran tentang bullying. Jadi pesan pesan Kak Dwi adalah stop bullying. Ayo kita hentikan sekarang. Jangan kita lakukan. Siapa di sini yang mau berjanji dan belajar untuk tidak membuli? Ada? Yoko dan Clara, Kak. Oke, Yoko dan Clara dan semua di sini. Coba Kak Dwi mau lihat Damero dong. Halo Damero. Damero dengar nggak apa yang Kak Dwi bilang hari ini? Dengar, Miss. Manggil Kak dong. Jadi mulai saat ini Damero, Kak Dwi, dan semuanya kita tidak boleh pukul-pukul orang lagi, tidak boleh ngomong kasar, ngomong kotor. Ayo kita hentikan. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Ya. Dan lebih baik kita menjadi sahabat yang menyenangkan, menjadi saudara yang menyenangkan untuk siapa saja dan di mana saja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Kak Dwi kembali. Baik, terima kasih Kak Dwi. Itu nasihat atau materinya yang diberikan. Jadi mulai sekarang, sekali lagi ya, Kak Dwi ulang, mulai sekarang kita harus belajar berbuat yang baik seperti lagu yang tadi loh ya. Hati-hati gunakan tangan, ya, telinga. Nah, ini yang punya handphone biasanya daripada kita ngeblok teman atau ngejek-ngejek lewat HP ya, nah nanti kita kirim-kirim yang baik saja ya, kirim renungan, kirim lagu-lagu ya, ataupun salam atau kata-kata yang menguatkan atau yang memotivasi ya. Baik, ini semua boleh ya kita lakukan, tidak hanya untuk kalian semua, tapi kita juga ya kakak-kakak di sini kita juga belajar sama-sama ya. Baik, untuk mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama berdiri, kita akan menyanyikan lagu tutup yang akan diputar oleh host.
kasih, kasih, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Akan berdoa, doa tutup akan disampaikan oleh Kak Dwi. Oke, kita semua lipat tangan, tunduk kepala, kita akan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau masih memberkati, menjagai, dan melindungi kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu mendapatkan pelajaran tentang perundungan atau bullying. Tuhan, kami memohon, bantu kami agar kami menjadi anak-anak yang manis budi dan takut akan Tuhan, dan bisa menjadi sahabat, bisa mengontrol diri kami, bukan menjadi anak yang nakal. Bantu kami Tuhan, agar kami menjadi anak yang baik, anak yang penurut akan nasihat, terkhusus untuk nasihat firman Tuhan. Tuhan, bantu juga kiranya orang-orang tua kami untuk dapat mendidik kami menjadi anak yang baik. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami, guru-guru kami yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit dan kurang sehat. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kesehatan agar semua dari kami dapat kembali sehat untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.